berapa ya, hampir 6:1 atau 8:1, jadi kelihatannya kicknya juga nggak bisa jeduk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Siloedot Jogja. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai kompresor unit. Kompresor yang akan saya ulas kali ini adalah DBX tipenya 166XL. Sebelumnya saya berharap semoga teman-teman sekalian dalam kondisi sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah SWT, sehingga senantiasa berikan kesehatan, lancar rezeki, dan soundnya makin oke ya. Ini tipenya adalah 166XL, merek dari DBX. DBX ini salah satu produk yang sudah sangat terkenal di dunia dengan produk-produk noise reduction. Kemudian secara umum pemasangan kompresor ini adalah urutannya dari ke mixer, kemudian output mixer masuk ke inputnya DBX, keluarnya output DBX masuk ke equalizer nanti masuk ke crossover aktif ya, ini sini ya, kemudian masuk ke power, baru dari power ke masing-masing speaker low atau ke mid high. Sedikit mengenai kompresor, ada beberapa rekan yang suka pakai kompresor, ada yang enggak. Nah, sebenarnya kompresor itu gunanya untuk apa? Kompresor ini namanya sesuai dengan nama yang kompresor, untuk mengompres. Jadi kalau dari mixer ini keluarnya tahu-tahu sebelum masuk ke power itu ada sinyal yang mendadak besar, levelnya mendadak tinggi, itu kalau kita setting di kompresornya ini dikasih pembatasan dalam hal kompresor, sinyal yang tadinya guala itu akan menjadi sedikit lunak, sehingga speaker itu akan lebih aman, tidak gampang putus, dan yang jelas barang-barang kita itu dipakai akan menjadi lebih aman. Nah, intinya ini untuk melembutkan dinamika yang mendadak besar. Oke ya, ini saya udah sambungan dari mixer, kompresor ke unit lainnya. Nah, dalam kompresor ini itu terdiri dari 3 bagian. Jadi yang bagian awal ini ada 2 knop, ini namanya expander atau gate. Yang knop selanjutnya ada 5, ini yang untuk knop kompresor, mengatur kompresor. Kemudian yang paling ujung ini adalah untuk limiter. Jadi ada gate, ada kompresor, dan ada limiter dalam satu unit ini. Nah, unit ini terdiri dari 2 channel, jadi ini channel 1 dan channel 2. Ini sama, cuman sekarang ini saya akan membahas dalam 1 channel saja, karena nanti untuk prakteknya biar lebih mudah. Oke juga ya, sedikit saya akan bercerita mengenai kompresor ini. Beberapa waktu yang lalu di saat ada acara lomba band pelajar ya, ada beberapa orang yang bilang, wah soundnya kok kok begitu ya, kok lemes katanya, kesannya tuh kok kurang nggak dinamis. Padahal speaker yang dipakai itu apa? Dia menggunakan speaker JBL SR series. JBL SR series itu ya sudah boleh dibilang di atas rata-rata. Tapi kenapa ya kok suaranya kok nggak begitu membahana? Nah, ternyata setelah kita lihat di FOH-nya, pengatur di soundman-nya, ternyata kompresornya tuh dipasang di hampir berapa ya, hampir 6:1 atau 8:1, jadi kelihatannya kicknya juga nggak bisa jeduk, nggak bisa, terus ya snare-nya juga nggak bisa celang. Memang karena dikompres. Memang mungkin ya pertimbangannya dari pihak soundman-nya juga mungkin
Karena biasanya kalau lomba band antar pelajar itu anak-anaknya itu kan makanya mungkin kadang-kadang karena dia kan masih mencari jati diri, kadang-kadang makanya masih sembrono. Nah mungkin ya ada betulnya, teman ya sebetulnya jangan terlalu ekstrim untuk masang kompresornya itu. Terus ini pengalaman yang kedua, kemarin teman juga itu ada acara gathering itu sebenarnya alatnya simpel sekali, hanya organ tunggal, penyanyi sama kendang sedikit, terus ya sudah. Wattnya sebenarnya untuk soundnya itu, untuk sound ukuran untuk orang yang sekitar 400 orang 5000 watt ya udah cukup. Tapi karena ya mungkin dari pihak si pemain organnya nih tuntutannya mungkin wah kok soundnya kurangin ya, kurang. Nah mungkin ya, tapi padahal kalau dari pihak kru soundnya itu bilang untuk ruangan segini, lapangan segini, nggak terlalu besar, dengan audiens itu sebetulnya udah lebih dari cukup. Tapi mungkin ya si pemain organnya ini agak gimana gitu, akhirnya ya udah dibesarkan gini sama si organ tunggalnya, 3 subwoofer jebol. Nah kalau gitu yang disalahin siapa? Mau nyalain siapa kalau sudah terjadi? Ya sudah. Oke ya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kompresor DBIC 166XL. Oke, sekarang saya akan menjelaskan detail-detail mengenai knop-knop ini dan penggunaannya. Nanti kita akan praktekkan gate itu seperti apa, kompresor seperti apa, limiter seperti apa. Saya akan menjelaskan mengenai expander dan gate. Nah, ini terdiri dari 3 knop, tapi yang paling efektif adalah 2 knop ini. Nah. Oke ya. Sekarang untuk yang threshold. Threshold itu tujuannya untuk apa? Threshold dari gate ini. Jadi threshold itu adalah ambang batas. Ambang batas itu ya antara on dan off. Nah, misalnya seperti itu, misalnya kalau di feedback itu antara feedback dan enggak, itu juga ambang batas. Jadi cuman ini ada tulisannya lebih enak. Kalau posisinya di posisi off, ini berarti dia tidak pakai gate. Gate itu sama dengan pintu. Gate kan singkatan kalau di bahasa Indonesia kan pintu. Jadi kalau pintunya di off berarti nggak pakai pintu. Jadi sinyal dari mixer itu langsung menuju ke input kompresor ini tanpa pintu, langsung diteruskan ke kompresor. Nah, tandanya kalau dia gate ini beroperasi apa tidak itu adalah ini, LED ini. Ini coba lihat ya. Ini kalau tanpa input, kalau dikasih gate jadi begini. Nah, ini berarti dia gate. Kalau minus 45 dB sinyal dari mixer, dia akan buka sendiri. Saya kasih contoh musik ya, ini ya. Nah, ini saya kasih contoh, kasih musik, dia akan buka. Nah, kalau musiknya dipantikan, ini saya kecilkan musiknya. Nah, dia nutup. Lagi ya. Nah. Nutup. Nah, kalau dipasang di posisi off, dia buka terus. Dia tidak akan nutup tadi. Jadi kasih musik yang langsung bunyi aja. Oke ya. Terus selanjutnya kalau saya pasang di minus 25 misalnya. Jadi kalau minus 25 dB ini berarti kalau sumber suaranya dari mixer itu belum mencapai minus 25, gate ini kan tetap nutup. Tapi kalau sudah di atas minus 25, dia akan buka. Ini saya naikkan lagi ya. Nih. Kalau suaranya antara persis di minus 25, dia akan seperti putus-putus. Nih lihat nih. Nah. Karena mendekati persis di threshold-nya. Nah, kalau
tidak ada suara ya langsung nutup. Kayak prinsipnya gitu. Jadi kita tinggal menentukan gate-nya ini mau di-set di berapa dB. Ada minus 25, minus 10, sampai di sini ada tulisannya plus 15. Nah, plus 15 kalau tidak sampai 15 dia tidak akan buka. Oke ya, prinsipnya itu. Kemudian untuk yang knop berikutnya ini adalah release. Release ini masih gini. Pada saat buka dan nutup tadi itu mau cepet apa tidak. Nah, kalau kita pasang di jam 12, kondisinya akan seperti ini. Kita kasih musik. Musiknya hilang, nah, nutupnya segitu. Tapi kalau yang kita geser di lambat ya ini ya, lambat. Kira-kira jam 2:30 ya ini ya. Nanti nutupnya dia akan pelan-pelan. Nah, nutupnya akan pelan-pelan. Nah, seperti itu bedanya. Kalau dinaikkan lagi, lebih lambat lagi. Duk, 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 duk. Nah, seperti itu. Kalau paling lambat ya ini paling lambat. Duk, 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 duk. Nah. Sekarang sebaliknya kalau posisinya sebelum jam 12, ini akan lebih cepat lagi. Ini contohnya ya. Kita taruh di jam 10:30 lah kira-kira. Nah, cepat. Apalagi di fast langsung. Nah. Kalau mau enak, taruh di tengah-tengah saja. Nah. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi pemakaian gate ini sebenarnya sekarang untuk apa? Nah, pemakaian gate ini kalau kita misalnya kita ingin suasananya tuh hening. Jadi pada saat hening tidak ada sinyal sama sekali, nah kita set aja di minus 45 atau berapa. Dari meter tidak ada sumber sama sekali, dia langsung nutup. Itu akan membuat speakernya juga nggak ada suara sama sekali. Kalau speakernya sistemnya itu bagus, dia noise-nya akan hilang. Bunyi itu akan hilang. Oke ya, 2 tombol sudah cukup jelas. Jadi nanti rekan-rekan tinggal mau pakai gate ini apa tidak. Ada yang suka pakai, ada yang enggak. Kalau kita nggak mau pakai ya udah pasang di off aja. Oke ya. Kalau untuk tandanya ini pas di thresholdnya nih Pak, ini ada tanda lampu. Kalau dia antara dua lampu ini bergantian kedip-kedipnya, itu tanda thresholdnya. Ini ya. Nah. Jadi sinyalnya sekitar segitu thresholdnya. Oke. Ini yang pertama adalah gate. Sekarang kita pindah ke kompresor. Ada knop 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah threshold. Kemudian ini ada rasio, ada tulisannya 1:1, 1,3:1, 2:1, 4:1, sampai sini tak terhingga banding 1. Kemudian di sini ada attack, ini ada fast dan slow, ada release juga fast dan slow, kemudian ada output gain dari minus 20 sampai plus berapa nih? Plus 20 ya. Oke ya, saya jelaskan mengenai rasio dulu. Jadi untuk rasio itu adalah seberapa kita akan mulai kadarnya ngompresi seberapa. Kalau di mixer Yamaha, kebaikan mixer Yamaha yang di input channelnya itu sudah dilengkapi dengan kompresor, itu rata-rata dia perbandingannya 2:1 posisi jam 12. Jadi kalau kita mau ideal ya udah pasang di tengah-tengah gini 2:1. Ini maksudnya 2:1 itu seperti apa? Jadi kalau ke paling ujung 1:1 itu maksudnya begini. Kalau inputnya misalnya level 8 ya misalnya. Nah, outputnya itu juga kan level 8. Tapi
dalam kondisi ada sinyal mendadak, misalnya infonya jadi 10, outputnya itu kan jadi langsung 10. Tapi kalau kita pasang di 2:1 misalnya, nah itu kira-kira jadi akan menjadi outputnya dari 10. Kalau ada sinyal mendadak besar, itu tidak perbandingan tidak 1:1. Jadi speaker itu tidak menerima amplifier ya, itu tidak akan menguatkan sesuai dengan input. Inputnya kan outputnya dari kompresor ini sebelum masuk ke power itu kan akan dilemahkan, akan dikompres. Jadi kompres itu beda dengan membatasi ya, beda dengan yang limiter. Jadi sinyalnya utuh tapi dipampatkan. Nah, jadi dia dipampatkan gitu. Perbandingannya di sini sudah cukup jelas, ada dari 1:1 sampai tak terhingga. Nanti kita coba perbedaannya. Kemudian yang tombol sebelahnya adalah tombol threshold ya. Tombol threshold ini hampir sama dengan thresholdnya di gate. Jadi kita bisa setting di sini. Kalau normalnya sinyal di mixer outputnya kan 0 dB di settingannya. 0 dB tadi di sini. Kalau di 0 dB dikasih musik, sebelum mencapai threshold, sebelum mencapai titik yang kita set tadi, si kompresor itu tidak akan kompres. Nah, ini indikator ini kalau sekarang berlaku sebagai indikator reduction-nya. Jadi reduction-nya itu maksudnya seberapa pengompresnya. Ini ada tulisannya. Contohnya gini ya, saya kasih musik aja. Perhatikan ya. Nah, ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang yang LED paling ujung kadang-kadang nyala. Itu berarti dia ada mengompres, dia mengompres. Ini karena di sini apa? Dipasang di 2:1. Nah, kalau sinyalnya masih di bawah 0 dB, dia tidak akan ngompres. Kompresnya hanya sedikit-sedikit, yang melebihi dari 0 dB dia baru ada kompres. Sekarang kalau kita batasi sekarang misalnya di -10, dia nanti pasti akan mengompres ini. Coba ya kasih nyala. Kita geser. Nah, ya toh? Jadi ya, kalau dipasang -10 berarti inputnya sudah mencapai -10, dia akan mulai ngompres. Ini indikator di sini tadi menunjukkan besarnya kompresan. Kalau inputnya itu kita kasih thresholdnya, kita kasih -20 misalnya, dia akan lebih banyak lagi kompresnya. Coba ya. Nah, ya toh? Terus dikasih -30 misalnya, lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita bandingkan, ini 2:1 ya, posisi -30. Tapi kalau ini dipasang di posisi kompresannya adalah 1:1, outputnya tuh walaupun di sini ada kita kasih thresholdnya di -30, dia tidak akan ngompres. Ini coba perhatikan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Dia ngompres karena thresholdnya dipasang di -30. Kalau kita pasang di 0, dia tidak ngompres karena apa? Sinyalnya masih di bawah, rata-rata di bawah, ini kan below, di bawah 0 dB. Apalagi semakin kanan, semakin dia tidak ngompres karena sinyalnya masih di bawah. Oke ya, begitu ya.
Sekarang coba perhatikan. Sekarang coba ya perhatikan. Kita set di minus 20. Rasionya kita putar. Coba ya, musiknya tetap. Nah. 1:1. 1,3:1. Nah, itu yang saya bilang ngompresnya kalau terlalu banyak, akibatnya seperti itu. Suaranya jadi ya kurang gesit pokoknya. Oke ya, nah idealnya settingnya misalnya mau di set berapa idealnya? Setnya idealnya ya sekitar 2:1 atau 3:1. Kalau saya biasa set sekitar itu, terus levelnya kita pasang, thresholdnya ini dipasang di minus 10. Oke ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau di rumah ada unit ini silakan coba dirasakan. Oh seperti itu pengaturan mengenai rasio kemudian sama threshold. Jadi semoga yang sedikit ini cukup membantu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 2 tombol lagi ya, release. Ini attack dan release ya. Nah, attack dan release. Nah, ini kalau kita nggak mau pusing-pusing ya ini pasang aja di posisi auto. Nah, ini ada tombol auto. Auto berarti antara release sama attack-nya ini otomatis diatur settingan pabrik. Nah, kalau kita mau manual gimana ya? Ini pasang di manual. Nah, sekarang maksudnya attack dan release itu apa? Attack itu maksudnya begini. Kecepatan si unit ini, unit kompresor itu mulai mengompres itu dalam waktu mau cepat, mau langsung ngompres atau tunggu beberapa saat, beberapa menit detik baru ngompres. Nah, ini ada tulisannya. Fast itu berarti langsung ngompres. Nek tengah-tengah itu ya idealnya settingan pabrik itu kira-kira tengah-tengah. Kalau mau yang mau ngompresnya agak lelet beberapa saat baru ngompres, nah pasang di slow. Nah, jadi attack itu tujuannya apa? Waktu mulai ngompresnya itu mau bikin segera ngompres atau agak nanti. Nah, ini attack ya. Nah, di release itu kebalikannya. Sesudah ngompres, release ini mau menyudahi ngompresnya itu mau cepat atau pelan-pelan. Nah, ini memang kalau kita rasakan benar-benar ya, memang agak sulit dirasakan. Cuman kalau unit soundnya itu besar ya wattnya, ribuan watt, SPL-nya tinggi, itu baru akan terasa. Nek dalam kondisi levelnya yang tidak terlalu besar, memang nggak begitu terasa perbedaan antara attack sama release ini. Tapi ini sebenarnya paling bagus ya, itu bisa dirasakan sekali kalau mungkin yang rekan-rekan terjun di dunia recording. Nanti ini attack dan release-nya itu ini akan terasa sekali. Bermanfaat lah. Karena dilihatnya pakai nanti pakai komputer, jadi settingannya bisa kelihatan. Oke ya rekan-rekan ya. Jadi attack release itu menyertai dari sistem kompresor. Ngompresnya itu kalau yang attack itu mau ngompresnya cepat, segera ngompres atau agak nanti ngompres, tapi satuannya dalam milidetik. Jadi kita nggak bisa merasakan. Yang release adalah menyudahi ngompresnya itu mau cepat atau mau lambat. Dah, oke. Nanti teman-teman bisa nyoba. Terus yang tombol terakhir di bagian kompres adalah output gain. Kita dengarkan ya lagu ya. Play. Nah, outputnya idealnya adalah 0 dB. Outputnya idealnya. Nah, sekarang coba ya, saya kasih musik, nanti kita saya putar. Ini di posisi minimum itu minus 20, di sekitar jam setengah 10 ada minus 10, sampai plus 20 dB ya. Plus berapa ini? Iya, plus 20. Ayo kita coba ya. Ini saya kasih musik. Nah.
Kalau dikecilkan kok masih bunyi ya, masih bunyi. Di sini ada batasannya minus 10 dB. Jadi suaranya tidak nol sama sekali karena bukan minimum ya. Jadi minimumnya di sini adalah minus 20. Kalau ini minus 10, idealnya adalah 0. Kita mau bikin agak tinggi, ya bisa plus 10. Atau mau paling besar. Jadi untuk menjamin supaya sinyal dari audio kita itu tidak klip, tidak cacat, idealnya kita pasang di posisi 0. Oke ya rekan-rekan ya, cukup jelas ya. Ini adalah untuk kompresornya. Sekarang yang terakhir adalah knob limiter. Nah, limiter itu sebenarnya simple. Kalau sinyalnya melebihi dari sesuai yang kita batasi di sini, ya dia akan dibatasi maksimum cuma 10 dB. Nih, plus 10, plus 15, plus 5 atau 0. Ya. Ini posisinya ngompres ya. Sekarang saya pasang di posisi tidak ngompres. Nah. Ya. Mungkin nanti di rekaman mungkin agak pecah ya karena ini dikasih batasan plus 10 sampai lewat sinyalnya audionya lebih dari 10 mungkin cacat karena dari powernya dikasih agak tinggi itu. Oke, prinsipnya begitu ya rekan-rekan ya. Dari gate, kompresor, dan limiter sudah cukup jelas. Oke ya teman-teman sekalian ya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga penjelasan saya tadi mengenai kompresor DBX 166 XL teman-teman bisa memahami. Apabila ini tidak cocok dengan pendapat teman-teman, silahkan memberikan masukan karena ini hanya pengalaman saya pribadi, ini opini saya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen ngasih komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombolnya ting, like, dan bagi ke teman-teman sesama pecinta sound system. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentong.